Ya, teman pemilih, kembali lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi, KPU Kota Pasuruan. Sebelumnya, di podcast sebelumnya kita sudah mengundang narsum dari OMK, dari segmen Katolik. Kali ini di samping saya ada Mas Hendra Vivit, selaku Sekretaris PC GP Ansor Kota Pasuruan. Jadi, selamat siang Mas Vivit. Siang. Gimana kabar? Baik. Baik. Lancar perjalanan ke KPU Kota tadi? Hah? Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. kantor ke sini. Ke sini. Naik lancar. apa? Naik sepeda motor. Sepeda motor, alhamdulillah. Jadi, Karena efisiensi. oke. Kalau misalnya mobil, Jangan. tidak ada kan. Parkirnya Ada susah, edaran. parkirnya susah. Sudah ada. Benar, ya Sudah ada edaran soalnya. Edaran, benar, ya benar. Nih, di podcast ini saya bersama Mas Vivit akan membahas peran OKP, organisasi masyarakat atau kepemudaan dalam pilkada atau pemilu di Kota Pasuruan 2024. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau tanya nih, sebenarnya GP Ansor ini apa sih? Apa sih GP Ansor ini? Bergerak di bidang apa sih? Monggo. Ya, terima kasih Mas Billy. Perkenalan saya ini sudah dikenalkan tadi ya, terkait saya juga posisinya di sekretaris PC. Nah, untuk organisasi GP Ansor sendiri, GP itu kepanjangan Gerakan Pemuda Gerakan Ansor. Pemuda Ansor. Nah, Gerakan Pemuda Ansor ini bermula karena Ansor sendiri itu nama dari sahabatnya Nabi Muhammad. Oke. Nah, itu kaum Ansor ini kaum penolong. Nah, kaum penolong. Nah, kalau bergerak di bidang apa? Bidang sosial, Sosial. keagamaan. Dinaungkan apa? Induk organisasinya apa? Induk organisasinya kita ini di Banom otonomnya NU. Oh, NU, oke. Ya, NU. Oke. Jadi NU itu punya lembaga, punya Banom. Banom itu badan otonom. Badan otonom. Oke. Nah, di Ansor ini badan otonomnya. Semacam NU. sayap organisasi. Bukan. Terus? Bukan. Kalau sayap itu kan lebih ke lembaganya. Kalau kita lebih ke otonom, badan otonomnya. Jadi kita ini memang di bawah NU, tapi kemudian kita lebih mandiri Oh, oke. dalam hal kegiatan, dalam hal program kerja, dalam hal keuangan. Itu kita lebih mandiri di situ. Oke. Berarti Mas Vivit sudah berapa lama di Ansor atau jadi pengurus Ansor? Saya di pengurus Ansor itu kalau pengalaman saya ya baru masuk itu saya ini termasuk mulai dari bawah Mas Willy. Mulai dari tingkat Dari tingkat ranting. Ranting itu kelurahan. apa? Ranting kelurahan, oke. Dari tingkat kelurahan jadi pengurus Naik kecamatan. ke kecamatan itu namanya, kalau di kecamatan itu namanya pengurus anak Ansor, anak cabang, Anak cabang. PAC ya, singkatannya PAC, sampai ke PC. Itu kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahun saya di Ansor. Nah, ini kita masuk ke tema. Menurut Mas Vivit sebagai pengurus Ansor, seberapa penting sih keterlibatan anak-anak muda dalam demokrasi? Ya, kalau ngomong demokrasi di Indonesia pasti akan berbicara ke pemilu ya. Oke. Ya kan? Pemilu itu termasuk pilar utamanya demokrasi. Kalau peran dari kepemudaan di Ansor itu lebih berbicara terkait partisipasi. Oke. Ya, partisipasi terhadap kepemiluan itu. Oke. Lah, di Ansor sendiri itu ada bidang SDM, sumber daya manusia. Nah, di situ mengenai juga tentang peningkatan SDM dan juga berbicara terkait politik juga. Oke. Karena gimana politik itu tidak harus dihindari. Kadang-kala kan politik itu kan Buat sebagian anak muda politik itu bosan, ya, membosankan. membosankan dan juga berpikir wah politik itu punyanya partai politik, Nah, itu. kan? Bukan punya kita. Nah, disitulah sebenarnya sahabat-sahabat. Kalau di Ansor itu ke kader-kader, ke teman-teman itu kita berbicara sahabat. Sahabat. Kalau sahabat-sahabat di Ansor itu berbicara politik itu tidak tabu lagi.
Karena apa? Yaitu karena kita juga ada bidang itu tadi, SDM, yang menaungi berbicara terkait politik. Karena kita jangan sampai politik itu kita apatis. Itu sih. Karena gimana pun politik itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Mulai terkait misalnya kalau di Ansor itu kita kan lebih ke keagamaan. Misalnya ada rutinan apa namanya? Sholawat misalnya. Kita mengadakan rutinan sholawat di musola, di masjid. Tapi kemudian kita tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan misalnya di tingkat kelurahan. Nggak boleh menggunakan musola ini, nggak boleh menggunakan masjid ini. Nah kita kan sulit untuk melakukan kegiatan. Nah dari situ pemahaman politik itu harus ada di Ansor. Bahasanya kita harus aktif dalam berpolitik. Walaupun itu bukan politik praktis ya. Oke. Kontribusi nyata di masyarakat dalam politik atau dalam demokrasi apa? Ya itu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan. Hal sepele itu tadi, izin kita melakukan kegiatan. Semisal, kalau saya dulu itu di PAC itu mengadakan keliling pendopo. Ya kan, kita bersinergi, hari ini kan harus bersinergi, berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan Umarok di sana, kelurahan-kelurahan, Pak Lurah. Kalau semisal di pendopo itu tidak boleh dilakukan kegiatan keagamaan, kan kita repot. Terus? Nah, dari situ kita melakukan politik itu tadi. Ya gimana kebijakan hasil dari politik kebijakan dari Pak Lurah itu bisa mengizinkan kegiatan kita. Oke, itu dari sudut pandang politik dan kebijakan, toh. Ya. Aku mau tanya sekarang tentang gimana cara GP Ansor membantu proses demokrasi dalam peningkatan partisipasi pemilih. Oke. Kalau di Ansor itu kan punya akidah aswaja. Aswaja Anahdiyah. Nah, kalau di NU itu ditambah Anahdiyah. Di aswaja Anahdiyah itu ada empat dasar nilai. Tawasud itu moderat, ya kan, yang harus dijalankan. Tawasud, tawazun, tasamu itu toleransi, ya kan. Tawazun itu seimbang antara dalil nakli sama dalil aklinya, artinya antara agama dan negara itu harus seimbang. Nah, itu di tawadun. Kemudian ada i'tidal. I'tidal ini keadilan. Nah, kita gimana adil dalam melakukan berkegiatan, bersosialisasi dan sebagainya. Nah, dari situ kalau kita berbicara peningkatan partisipasi, ya kita dari dasar dari akidah kita aswaja itu kita harus beraktif untuk memilih sebuah pemimpin, biar apa yang nilai-nilai apa yang ada mulai tawasud, tawadun, tasamu sama idal itu bisa kita jalankan. Misalnya kita dalam hal pemilihan, praktek dalam hal pemilihan kita juga sudah menerapkan di setiap. Jadi kita itu kan ada di setiap ranting PAC sama cabang PW sampai ke atas itu kan ada pemilihan ketua. Nah itu sudah kita melakukan pendidikan politik. Oh, lewat proses pemilihan di internal organisasi. Hal itu, tapi harus menggunakan itu tadi dasar akidah kita. Yang 4 tadi itu. Aswaja itu. Itu sih. Jadi benar-benar bukan kita berbicara bahasanya politik praktis dan sebenarnya harus benar-benar yaitu kita terapkan, harus moderat, harus seimbang, harus adil dan sebagainya. Berarti kemarin banyak kader Ansor ikut berpartisipasi jadi badan ad hoc kah atau jadi KPPS kah? Nah, kebetulan memang kemarin kita beberapa kader kita memang sudah berproses, terutama saya juga. Saya sendiri ini sudah mulai berpartisipasi terkait kepemiluan itu mulai dari kelurahan. Saya dari PPS. Dari tahun berapa?
tahun 2018. 18 sudah di tingkat PPS. PPS. 2019 baru 2020 tingkat kecamatan. Oke. Sampai 2024 pemilu kemarin 2024. terakhir. PPK. Itu ya saya sendiri, tapi ada beberapa sahabat-sahabat lain yang berpartisipasi. Kalau saya kan di Kecamatan Gading. Kecamatan Gading itu ada 3 sampai 4 orang Yang ansor. untuk PPK. Wow. Oke. Di PPS juga ada beberapa, 1-2. Saya mau nanya terkait pandangan Sekretaris PCGP Ansor ini untuk menjangkau pemilih atau anak muda yang cuek atau apatis dalam politik. Memang kalau saya ini berkecimpung di Badan Ad Hoc ya, dan hasil dari partisipasi masyarakat dengan bonus demografi yang kita miliki dari 200 DPT kan. DPT 150 ribuan. 150.000. Jadi dari 200 penduduk ya, Penduduk 200.000. Pasuruan DPT ada 150. Itu partisipasinya masih kurang memang ya. Oke. Hari ini. Apa yang Mas Pipit lihat? Nah, ini sebenarnya kekurangan terkait tentang pendidikan politik itu sendiri. Oke. Artinya ngomong sosialisasi, ya kan? Kemarin, kalau saya lihat ya, kemarin itu ketika tahun berapa 2019 itu hampir 80%. Apa itu? Apanya? Partisipasinya sampai turun di 2024 ya. 2024 itu masih kepala 8. Pilkada atau pemilu? Pilkada. Pilkada turun. Ya, turun kan. Nah, dari situ saya lihat memang teman-teman pemuda-pemuda hari ini itu lebih pragmatis. Artinya apa? Artinya ya kita fair saja. Oke. Fair saja ya. Kalau nggak ada Uang. transport, uang, Politik uang berarti? ya nggak hadir. Nggak hadir di TPS. Oke. Nah, itu anggapannya karena tidak memahami atau kurangnya pendidikan politik, bahasanya kita itu bukan memilih bukan karena itu, tapi karena visi misinya, Oh, iya. ya kan? Bukan karena kedekatan emosional, Iya. ya karena visi misinya, karena orangnya, karena kapabilitas yang Mumpuni. calonnya itu mumpuni. Menurut Mas Pipit, kendala politik uang itu apa yang harus dilakukan dari sudut pandang KPU? KPU harus ngapain nih? Nah, selain politik uang tadi, kalau memang KPU memang untuk bisa meminimalisir money politik, itu mungkin ya kita libatkan partisipasi masyarakat, pengawasan partisipatif. Oke, Nah, dari masyarakat. ya itu harus digalakkan. Dan juga hari ini itu literasi terkait politik juga kurang dari pemuda-muda hari ini. Itu yang membuat bukan hanya selain money politik, golput juga semakin besar. Nah, untuk golput, metode sosialisasi yang tepat untuk kalangan anak muda biar nggak golput apa sih yang harus KPU lakukan? Formalisasinya gini, Mas Billy. Saya kalau melihat track recordnya KPU, saya di dalamnya di Badan Ad Hoc, itu memang walaupun belum maksimal ya, kan ada relawan demokrasi di tahun 2019. Oh iya ada itu. Ya kan, Kemarin waktu nggak itu. ada. Kemarin Nah, nggak ada. itu kalau semisal di manage dengan baik dan pilihan-pilihan SDM-nya itu semisal ya berkompeten. yang berkompeten, misalnya ormas-ormas yang sudah diundang sama KPU hari ini itu dilibatkan untuk relasi demokrasi. Saya yakin sahabat-sahabat atau teman-teman yang lain itu untuk menyosialisasikan pendidikan politik ke pemuda-pemuda hari ini itu bisa maksimal. Misalnya di tongkrongan kafe kan hari ini belum disentuh. Memang banyak segmen yang belum tersentuh. Nah, itu kan hal itu kan belum tersentuh. Jadi kalau misalnya memang dilibatkan teman-teman organisasi kepemudaan ini, itu akan dari wadah relasi itu bisa. Apakah dari wadah Badan Ad Hoc belum cukup? Kalau Badan Ad Hoc itu lebih ke tokoh masyarakat, Oke. ya kan? KPU pasti
mengundang tokoh masyarakat, RT, RW. Tapi bukannya tokoh masyarakat itu lebih didengar daripada ya kayak itu loh, kayak teman sendiri gitu. Hari ini pemuda enggak, Mas Willy. Mulai generasi milenial, generasi sekarang sampai ke generasi alpha. Hari ini ya orang tua dia pintar sendiri, sudah lihat Google yo. ChatGPT ya. Iya, Apa sampai lebih pintar dari saya gitu. Harus yang bisa masuk ke pemuda hari ini ya sepantaran. Pantaran ya. Sekarang ya kalah jauh pengetahuan hari ini kok kalah jauh pengetahuan, terus kecerdasan hari ini yo pemuda hari ini lebih cerdas. Berarti tantangannya apa yang dihadapi selama ini? Tantangan organisasi yang dihadapi selama ini apa? Kalau memang tantangan organisasi itu lebih ke apa ya, paradigma sih, pola pikir. Pola pikir kader. Iya, pola pikir kader hari ini itu kan lebih pragmatis itu. Nah, sebentar, menarik. Pola pikir kader pragmatis. Saya mau nanya tentang netralitas kader organisasi. Gimana sih cara Ansor menjaga netralitas kader-kadernya? Ketika dia menjadi, misal dia ditugaskan menjadi badan ad hoc atau bertugas di TPS atau apapun yang berkaitan dengan kepemiluan. Gimana cara Ansor menjaga netralitas itu? Ya, gini Mas. Ya tadi kembali ke akidah ya. Karena kita harus berprinsip, punya prinsip itu. Karena di Ansor sendiri juga banyak sahabat-sahabat hari ini itu ada di partai politik. Dan ada yang sudah jadi pejabat. Jadi dewan. Ada di dewan. Karena itu yang lebih sulit sih. Tapi kemudian untuk menjaga kenetralan itu sahabat-sahabat itu sebenarnya tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi dari pimpinan yang mengatakan hanya satu orang atau dua orang. Harus ini nggak ada. Nggak ada. Nah, dari situ satu poin yang dipegang dari sahabat-sahabat. Jadi memang benar-benar ini organisasi keagamaan, sosial. Yang dibebaskan mau milih siapa aja boleh? Boleh. Jadi hari ini yang kita jaga seperti itu. Jangan sampai Ansor hari ini itu ditunggangi kepentingan politik. Karena kita bergerak di sosial keagamaan. Itu yang kita pegang di situ. Menurut Mas Vivit, sinergi antara KPU dengan Ormas atau organisasi kepemudaan sudah pas atau perlu dibenahi atau perlu ditambah? Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah maksimal ya. Artinya kalau ngomong sinergi, ngomong kolaborasi kan sudah ada program-program dari KPU. Kurangnya memang kurang intens saja. Jumlahnya kurang banyak atau apa maksudnya? Ya lebih ke bawah itu kurang. Kan lebih mengena ke atas saja. Berarti KPU belum sampai ke bawah banget. Ke bawah. Karena kita ya tidak dipungkiri, kita kan tadi yang sudah saya ceritakan, kita kan mulai dari kelurahan, kecamatan, tapi bersinggungan dengan hanya sebatas di PC hanya sosialisasinya. Memang kita dari inisiatif program kerja memang ada untuk menyosialisasikan atau memberikan pendidikan politik itu. Mulai kita gunakan hak pilih lah, jangan sampai golput, kita jangan sampai beda pilih sampai tukaran, sampai berantem dan sebagainya. Itu yang kita jaga di situ. Radikalisme juga kita jaga, jangan sampai mengatasnamakan agama untuk memilih dan sebagainya. Itu sudah sih kita lakukan, tapi kemudian sinergi terkait itu dengan KPU masih belum maksimal. Saya seperti itu. Bentuk kolaborasi yang sudah efektif atau yang paling berdampak sejauh ini apa? Antara KPU dan Ansor lah. Ya jelas itu tadi badan ad hoc yang sudah kita
apa eh, Oke, dia maksudnya Ansor Untuk- memberikan kadernya, iya, kadernya atau untuk- mengutus kadernya ya. jadi badan ad hoc. nah itu sih Itu paling berdampak. itu paling berdampak karena apa, dari situ sahabat-sahabat bisa tahu apa sih pemilu, apa sih pilkada, dari situ sehingga apa yang ada atau isu-isu yang selama ini dalam proses tahapan kepemiluan itu tersampaikan ke kader-kader yang bukan badan ad hoc. Kalau indikator keberhasilan menurut Mas Vivit dari ormas, maksudnya indikator keberhasilan ormas terhadap pemilu apa? Dia dikatakan berhasil kalau apa? Ya kembali lagi partisipasi kan. Partisipasi. Ketika partisipasi itu tinggi berarti apa yang sudah kita lakukan, mulai kader kita yang ada di badan ad hoc maupun yang di luar itu, ketika tidak melakukan golput atau money politik itu saya rasa Bisa dikatakan indikator berhasil. keberhasilan. Itu sih. Tapi bukannya partisipasi itu semua kalangan punya andil. Artinya kan tim sukses punya andil, KPU punya andil, Bawaslu punya andil, semuanya penyelenggara pemilu punya andil, termasuk ormas punya andil. Bahkan kepala daerah yang sedang menjabat punya andil dalam dia memberikan tempat atau fasilitas badan ad hoc untuk bekerja di kecamatan atau di kelurahan. Begini, Mas Billy, kalau saya berpikir untuk demokrasi, kualitas demokrasi, ini ngomong kualitas demokrasi ya, kualitas demokrasi itu dinilai dari partisipasi, maka memang yang kan ini demokrasi berkualitas itu bukan hanya partisipasi juga, Bukan, ya, banyak faktor kan. Ya. Nah, dari partisipasi yang lebih banyak itu, kalau teori saya itu kemungkinan hasil yang dicapai, misalnya Hasil pemilihan atau orang yang terpilih itu kemungkinan lebih bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya partisipasi itu jelek, maka apatis terhadap pengawalan kepemerintahan ini semakin, ya itu resikonya. nah itu kan. Kalau misalnya kita memilih terus kemudian apa yang dihasilkan itu seperti misalnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu memihak pada masyarakat, itu kan luar biasa. Oke. Itu loh, saya seperti itu. Tapi kan bukan tugas KPU untuk menghadirkan calon atau wakil yang berkualitas. Itu kan tugas partai politik loh. Ya, betul. Partai politik mengirimkan kadernya untuk jadi calon atau anggota legislatif, calon anggota legislatif. Masyarakat yang memilih. Maka dari itu, Mas Billy, kalau semisal ini ketika memang kan kita harus mengerti konstitusi. Konstitusi kan menghibahkan bahasanya yang berhak memimpin adalah yaitu partai politik, ya kan, bukan ormas dan sebagainya. Nah, dari memang kalau memang kita kan ada pilihan, kita memilih salah satu itu apa ya, misalnya dari terburuk lah. Misalnya memang nggak ada yang baik, tapi pasti ada yang buruknya sedikit lah, ya paling sedikit. Nggak semua masyarakat bisa melihat visi misi orang. Lah itu kan tugas tadi. Lah makanya bisa masyarakat pendidikan politik tadi. 100.000 datang ke TPS bukan karena dia lihat visi misinya. Saya mau bangun Pasuruan lebih maju, kan nggak melulu soal itu masyarakat. Lah, iya, makanya itu hasil dari kebijakan untuk kemaslahatan umat itu kan dari pemimpin sih. Betul. Betul kan? Pemimpin lahir dari masyarakat. Nah, kalau misalnya pemimpin ini dipilih hanya sebatas hanya money politik. Nah, itu. Kan ya tahu sendiri lah. Iya, oke. Balikan modal ini Oke. dengan melakukan ya itu korupsi dan sebagainya. Sekarang aku mau tanya, gimana caranya mendorong anak-anak muda nih, pemuda nih, bukan hanya ikut memilih nih, tapi untuk mengawal demokrasinya, proses demokrasinya. Nah, ini yang berat memang, Mas Bil. Kita harus melakukan beberapa skema. Oke. Melakukan skema, bahasanya pemuda hari ini harus benar-benar
cerdas untuk menjalankan kepemiluan, memilih dengan cerdas, ya kan, tahu visi misinya, tahu orangnya, tahu track record orangnya, dan sebagainya. Lah, forum-forum itu yang harus diperbanyak, ya kan. Kadang-kala kan kita hanya sebatas gimana menarik atau misalnya gimana permasalahan DPT hari ini kan hanya permasalahan DPT, mati, ini hidup lagi, hanya sebatas itu saja. Tapi esensi untuk peningkatan partisipasi itu kurang menurut saya. Hanya sebatas di tingkat kota. Selain sosialisasi, apa metode yang pas? Ya itu sih pendekatan-pendekatan. Kalau kita sudah melakukan itu di rutinan kegiatan kita, itu kan ada ngaji. Ngaji itu bukan hanya sebatas ngaji kitab, ngaji Al-Quran atau fikih dan sebagainya. Tapi kita juga ngaji organisasi, ngaji politik itu tadi. Berarti kita sudah mengatakan KPU itu diharapkan bisa ikut sampai ke sana. Iya, betul. Sampai ke tingkat ngaji yang di paling bawah tadi itu. Lah, betul. Saya seperti itu. Pendekatan emosional, pendekatan hari ini itu gen alpha ini konten-konten kreatif misalnya, ya kan, walaupun itu sedikit karena ya menangkap generasi hari ini tuh ya sosmed sih. Nah, itu harus digencarkan konten-konten kreatif itu. Nah, konten-konten kreatif kan bukan hanya sebatas di KPU saja. Ya, diajaklah sahabat-sahabat, iya, kolaborasi untuk melakukan pembuatan konten kreatif itu untuk menyentuh paling bawah. Aku mau nanya terkait online ya, medsos ya. Medsos itu banyak hoax toh. Gimana caranya supaya anak muda ini nggak kena hoax? Ya itu sih, sudah di generasi muda itu sudah tahu apa ini hoax, apa ini sekarang kan AI lah, AI itu banyak sudah paham lah. Ini buatan AI ini pemudanya sudah cerdas semua. Maka dari itu sebenarnya yang harus digalakkan sih penangkalan itu sendiri, penangkalan hoax itu sendiri sih. Banyak, jangan sampai terprovokasi. Nah, maksudku itu, jangan sampai hoax berujungnya provokasi. Nah, itu sih, jangan sampai kalau misalnya hanya sebatas ini semacam kampanye hitam dan sebagainya, mereka paham. Tapi jangan sampai terprovokasi, itu saja sih. Ini buatan AI ini, itu dan sebagainya itu sudah paham. Menurut Mas Pipit, kasih KPU Kota Pasuruan kritik, saran atau masukan. Apa aja sih kira-kira di pemilu 2024 kemarin yang perlu dirubah atau ditingkatkan? Atau apa yang perlu dipertahankan? Monggo. Kalau saya sih, kalau memang golput itu bukan pilihan, money politik itu bukan solusi. Ya, kritik saya sebagai sahabat Ansor untuk KPU adalah gimana caranya kita berkolaborasi lebih intens, yang pertama. Terus kemudian kita berkomunikasi lebih intens dan membuat formulasi yang saya bicarakan tadi. Buatlah relawan demokrasi. Kayak 2019 kemarin. 2019 itu melibatkan kita. Melibatkan kader-kader organisasi. Iya, itu. Karena apa? Kita lebih menyentuh ke masyarakat langsung. Akar rumput, bukan hanya tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kita ke pemuda-pemuda yang ada di baik tingkatan kecamatan sampai ke kelurahan. Itu sih. Jadi kemarin relasi yang dihapuskan itu sangat berpengaruh untuk kualitas demokrasi di Kota Pasuruan. Khususnya partisipasi itu. Kalau yang perlu dipertahankan apa?
Kalau perlu dipertahankan, ya sebenarnya KPU kan sudah baik sih dalam kinerjanya. Kalau saya rasa sudah menyentuh di sahabat-sahabat ormas, dengan kita bisa berkolaborasi dengan badan ad hoc dan sebagainya. Ya itu sih yang perlu dipertahankan. Artinya kita dilibatkan dalam badan ad hoc dan informasi-informasi yang ada tahapan-tahapan kepemiluan itu sendiri. Terakhir, kasih dong kata-kata untuk pemuda di Kota Pasuruan terkait demokrasi atau politik, supaya masyarakat Kota Pasuruan tuh melek politik. Politik itu nggak membosankan kok. Politik itu perlu dipelajari dan anak-anak muda wajib tahu. Monggo. Money politik bukan solusi, Oke, sahabat, menarik. tapi juga golput bukan pilihan. Maka Oke. dari itu kita harus menyukseskan pemilu dan pilkada yang ada di Kota Pasuruan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Pipit atas waktunya mau meluangkan waktu datang ke KPU Kota Pasuruan. Saya kira demikian. Mungkin ke depan masukan atau saran yang tadi bisa dipertimbangkan oleh KPU pusat. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.